Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Nah, kita ketemu lagi teman-teman ya di channel kumpulan tutorialku. Nah, untuk teman-teman yang baru nonton atau yang baru mampir ke di channel kita ini berisikan kumpulan tutorial teman-teman ya. Ada tutorial Excel, kemudian ada tutorial Word, kemudian ada tutorial editor video, kemudian ada juga tutorial editor gambar. Nah, teman-teman, untuk video kali ini kita masih bahas masalah Excel teman-teman ya. Kayaknya Excel ini masih enak untuk dibahas, teman-teman. Nah, teman-teman, untuk pembahasan video kita kali ini yaitu cara membuat kolom pencarian, teman-teman ya, di Excel. Nah, teman-teman gini, maksud pencarian tuh gini. Misalkan kita butuh data nih, misalkan kita mau mengetahui stok barang yang habis. Nah, misalkan data kita ini ribuan, teman-teman, atau ratusan. Masa iya kita harus cari satu-satu kayak gini kan? Kita harus cari satu kayak gini, misalkan stok barang mana yang habis, kemudian mana yang barang yang ready. Atau kita mau cari per produk nih, misalkan kita mau cari obat sakit kepala, kita harus scroll satu-satu teman-teman ya sampai ke bawah. Itu kan nggak efektif banget untuk kerja. Makanya kita sediakan kolom pencarian teman-teman kayak gini. Nah, kegunaan kolom pencarian ini kayak gini teman-teman. Misalkan kita mau mencari produk yang habis, misalkan di sini kita tinggal klik aja di sini. Habis misalkan. Nah, dia bakal muncul datanya teman-teman kayak gini kan, ditandai dengan warna kuning. Nah, untuk warna kuning nanti bisa dimodifikasi teman-teman untuk warnanya. Kita ketik di sini dia langsung muncul barang mana stoknya habis. Misalkan kayak gini habis. Kemudian ini untuk sabun mandi ya. Kemudian sikat gigi habis. Kemudian Pampers habis. Nah, kita tinggal klik di sini, ketik di sini. Oke. Misalkan kita mau cari barang yang ready misalkan. Oke, kita tinggal enter. Nah, dia juga bakal ditandai dengan warna kuning teman-teman ya. Ini ready. Selain barang yang ready, dia nggak ditandain warna kuning teman-teman. Itu bedanya. Nah, untuk warna itu bisa di custom teman-teman ya. Nah, ini pencarian by stock ya, jumlah stok. Kemudian kita juga bisa melalui pencarian nama barang. Misalkan ketik di sini sabun mandi misalkan. Nah, dia otomatis ada kayak ada warna teman-teman ya di sabun mandi aja. Nah, ini dia total rinciannya. Sedangkan yang lain itu tidak berwarna teman-teman. Artinya yang kita ketik di sini dia bakal kayak kasih informasi dengan warna teman-teman ya. Oke. Itu teman-teman yang untuk pembahasannya kegunaan kolom pencarian. Nah, sekarang kita ajari cara membuatnya teman-teman. Oke. Di sini kita hapus dulu, delete. Nah, di sini kita tambah satu kolom lagi ya, biar pas. Di sini kita kasih judul, misalkan pencarian data, oke. Nah, di sini kita tebalkan dulu teman-teman, agar kelihatan bagus ya. Tebalkan dulu. Kemudian ini 14 misalkan. Nah, di sini kita bakal letakin pencarian datanya, kata kuncinya. Ini kita boldkan dulu. Nah, gini. Di sini kita kasih warna deh teman-teman ya, agar enak untuk kolom pencarian pembedanya teman-teman. Nah, untuk warnanya terserah ya. Misalkan kita kasih warna ini. Oke. Kemudian gini caranya teman-teman. Pertama, kita blok dulu semua datanya. Misalkan teman-teman punya ratusan data nih atau 1000 data. Nah, kita harus blok dulu teman-teman untuk awalnya. Blok semua data. Kemudian kita masuk ke ini teman-teman ya, ada menu conditional formatting. Kita menggunakan conditional formatting di sini. Kemudian kita klik yang new rules di sini ya. Nah, setelah masuk sampai sini, kita pilih yang ini teman-teman ya. Use a formula to determine which cell to format. Nah, yang ini teman-teman ya. Jangan pilih yang lain. Nah, kemudian kita pindah ke sini. Nah, di kolom ini kita ketikkan rumusnya teman-teman. Nah, rumusnya ini ya, sama dengan, kemudian kita ketik search di sini. Oke, kemudian kita kasih buka kurung. Nah, kita klik teman-teman ya, klik di sini di sel C2. Kenapa C2? Karena nanti kan kita bakal memasukkan kata kunci pencariannya di sini teman-teman ya, di sel C2. Oke. Kemudian kita kasih titik koma teman-teman, titik koma. Nah, di sini ingat teman-teman ya, nggak semua Excel itu titik koma, ada yang pakai koma aja. Nanti
sesuaikan dengan versi Excel masing-masing ya. Kemudian kita cari teman-teman ya. Kita ke tabel lagi. Nah, yang mau jadi indikator pencarian kita itu apa? Misalkan kita mau pencariannya by nama barang misalkan, atau juga bisa pencariannya di sini jumlah stok, atau bisa kedua-duanya teman-teman. Kita mau nama barang kita ketikkan di sini bisa, kemudian jumlah stok waktu kita ketikkan di sini juga muncul. Nah, caranya gini teman-teman. Kita C2, kemudian kita kasih tanda dolar. Nah, dolar dulu teman-teman ya. Kemudian kita ketik di sini, lihat di sini berarti kolomnya di nama barangnya di kolom B teman-teman ya, di kolom B. Kemudian dia mulai dari ini 5 di apa ya, di baris ya, di baris 5, kolom B baris 5. Berarti kita ketik di sini B5. Nah, itu udah satu teman-teman ya. Nah, kalau kita sampai B5 aja berarti kita kata kunci pencariannya itu hanya nama barang teman-teman ya. Nah, untuk mengkombinasikannya, misalkan nama barang bisa, kemudian jumlah stok juga bisa. Nah, di sini di rumusnya kita tambahkan teman-teman, oke? Kita kasih dan di sini, kasih tanda dan ya teman-teman, tik manual tanda dan. Di sini tanda dan, oke? Kemudian kita kasih dolar lagi teman-teman, kasih dolar. Nah, kemudian gini teman-teman, kita kan mau masukin jumlah stok nih. Jumlah stok itu di kolom F berarti teman-teman ya. F dia mulai dari angka 5. Berarti kita masukin F5. Nah, teman-teman juga bisa lagi ya, tambahkan satu lagi. Misalkan mau pencarian juga bisa melalui produk terjual misalkan. Nah, teman-teman tinggal tambah sini ya, dikasih simbol sama dengan, kemudian dolar, berarti di sini C5. Nah, gitu teman-teman. Untuk video kali ini kita pakai dua aja ya, nama barang, kemudian jumlah stok barang. Nah, seperti yang kita bahas di awal video tadi, itu kan setiap kita mencari data, nanti kan munculnya warna kuning teman-teman, atau dia menunjukkan data itu pakai warna. Nah, caranya gini teman-teman. Kita masuk ke menu format. Nah, di sini teman-teman masuk ke fill ya, di sini. Nah, pilih warna di sini teman-teman, terserah ya untuk warna. Nah, ini teman-teman bisa pilih. Nanti ketika kita mencari data, nanti ditunjukkan dengan warna kayak gini teman-teman. Dia kayak di watermark ya, atau dikasih warna untuk data yang keluarnya. Kita pilih kuning aja teman-teman ya. Setelah pilih kuning, kita pilih OK. Kemudian, nah sampai sini kita klik OK lagi. Nah, udah teman-teman ya. Nah, sekarang kita tes. Misalkan kita mau cari produk yang habis. Misalkan kita klik aja di sini habis. Di enter. Nah, dia muncul teman-teman ya. Produk yang habis itu apa aja. Misalkan sabun mandi itu habis, sikat gigi habis. Nah, itu teman-teman. Produk yang ready itu nggak ditandain teman-teman. Kenapa dia nggak ditandain? Karena yang pencarian kita kan ini teman-teman, habis ya. Misalkan kita cari pencariannya ready. Nah, dia cuma menandakan barang yang ready teman-teman ya. Kayak obat batuk dia ready, kemudian obat sakit kepala dia ready, minyak kayu putih dia ready. Nah, gitu teman-teman. Oke. Nah, misalkan kita tadi kan juga bisa filter pencariannya melalui nama barang teman-teman. Oke, coba kita tes nama barang, misalkan sabun mandi, kita enter. Nah, benar teman-teman ya, dia cuma muncul di sabun mandi dan ditandai dengan warna kuning teman-teman. Oke, misalkan kita kasih sikat gigi, Nah, dia ditandai warnanya menandai di sikat gigi teman-teman ya, di produk sikat gigi. Nah, oke teman-teman. Nah, cara ini lebih efektif banget teman-teman ya. Misalkan kita mau mencari data teman-teman. Misalkan kita butuh data nih. Kita mau lihat barang stok habis sih yang mana aja stok yang habis gitu. Kita tinggal enter. Nah, dia bakal muncul. Cepet teman-teman ya. Oh, sabun mandi udah habis nih. Sikat gigi udah habis stoknya. Kemudian kita mau cari yang ready misalkan. Kita klik tekan enter. Nah, oh ternyata obat batuk masih ready nih. Misalkan obat sakit kepala masih ready nih. Nah, enak kan teman-teman, lebih cepat ya untuk pencariannya. Oke teman-teman, demikian dulu ya untuk pembahasan kali ini, yaitu cara membuat kolom pencarian.
Nah, teman-teman, jika ada yang ingin dibahas ya, misalkan kayak rumus, kemudian teman-teman punya sampel mau dibahas di video kita, atau teman-teman punya data yang mau dibahas, teman-teman ya, silakan kirim atau komentar di kolom videonya. Oke, teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya ya. See you next time.